Banyak pengalaman dan hal-hal seru yang dilakukan saat masih muda. Tapi di balik kebebasan itu, anak muda cenderung identik dengan kebiasaan yang suka menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak produktif dan tidak penting. Padahal, hal finansial yang kita lakukan sekarang akan sangat berdampak dengan keadaan finansial kita di masa yang akan datang. Kemudian, sekarang kita masuk pada konsep investasi. Apa sih investasi itu? Jadi, menurut Profesor Edwardus Merlin dalam buku Portofolio dan Investasi, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan mengharapkan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jadi kita susah-susah dulu hari ini untuk mendapatkan keuntungan. Kita tahu bahwa sebenarnya investasi itu adalah langkah selanjutnya untuk mencapai kebebasan finansial atau kebebasan keuangan. Banyak sekali instrumen finansial yang ada di dunia ini yang mungkin kita tahu, banyak lagi yang mungkin kita tidak tahu dan kita tidak sadari keuntungannya untuk kita. Dalam memaksimalkan investasi, sangat perlu untuk memiliki tools dan kondisi yang mendukung kita serta investasi kita untuk bertumbuh. Akan tetapi, banyak orang yang skeptis tentang investasi karena banyak orang yang merasa tidak bisa melawan pasar, ataupun jika mereka berusaha melawan pasar, ya, platformnya yang mereka gunakan secara tidak langsung melawan mereka juga. Hal ini lazim di dunia investasi, di mana platform memiliki kepentingan sendiri untuk melawan keuntungannya. Jadi harus tergantung bagaimana teman-teman imbangi dengan pengetahuan tentang investasi. Sepertinya tidak ada yang bisa mendongkrak cara kerja dunia yang seperti ini sampai saat ini. Makanya masyarakat harus melek terhadap ide passive income. Nah, passive income ini apa dan lain sebagainya kita akan bahas di video-video selanjutnya. Semakin mudah untuk diakses, memungkinkan orang bisa untuk, sekali lagi, seperti Warren Buffett, jika kamu tidak memulai investasi saat ini, ya sampai kamu tidur, ya, kamu akan terus bekerja sampai kamu mati. Kemudian kita bisa lihat kenapa harus berinvestasi saat ini. Inflasi itu nyata terjadi di mana-mana. Inflasi yang terjadi saat ini disadari semua kebutuhan pokok itu mengalami kenaikan. Jadi intinya ketika terjadi inflasi, ya kebutuhan satu atau barang dan jasa yang satu berkaitan itu semua mengalami kenaikan harga. Nilai uang 100.000 hari ini beda dengan 100.000 10 tahun yang lalu. Data dari Badan Pusat Statistik itu menyebutkan rata-rata inflasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir itu mengalami atau mencapai 3,16%, bahkan diproyeksikan setiap tahunnya kenaikan inflasi sebesar 4 sampai dengan 5%. Tentu ini adalah masalah kalau tidak dipikirkan solusinya. Salah satu cara yang tepat, strategi yang tepat untuk melawan inflasi adalah dengan berinvestasi. Jadi teman-teman jangan berharap melawan inflasi dengan menabung atau menyimpan uang di bank saja. Hal itu sangat tidak dianjurkan karena sebab untung dari bunga tabungan itu sangat kecil, yakni di kisaran 2-3%. Belum lagi ada potongan biaya administrasi bank dan biaya-biaya lainnya. Jadi kalau untuk berinvestasi, yang lebih efektif adalah dengan selain bank. Kalau menyimpan uang, silakan saja. Tapi lebih baik uang itu bekerja untuk Anda dengan cara berinvestasi.
investasi. Bagi mayoritas yang sudah mengenal investasi, investasi saham atau reksadana atau produk pilihan investasi yang lain, ini adalah cara yang pas untuk melawan inflasi. Nanti kita bahas ya, saham itu apa, kemudian reksadana itu apa, kemudian pilihan-pilihan derivasi efek yang lain. Nah, ini adalah cara yang tepat untuk melawan inflasi, karena ketika nilai suatu harga atau nilai suatu barang itu naik, otomatis penguatan terhadap perusahaan dan saham-sahamnya juga pasti akan naik. Kemudian jenis-jenis instrumen investasi saat ini berinvestasi dalam menjadi kehidupan masyarakat modern ya, yang semakin pintar dalam mengelola keuangan pribadi. Kesadaran berinvestasi sejak dini saat sekarang akan semakin memberikan ruang keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Bahkan investasi juga dapat meminimalisir risiko yang kita hadapi dengan segala ketidakpastian finansial yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Jenis investasi yang banyak ya, beragam, secara umum terbagi menjadi dua jenis yang saat ini ditampilkan di slide teman-teman, yaitu aset real dan aset finansial. Teman-teman bisa berinvestasi di situ. Kemudian yang dimaksud real ini adalah investasi yang berwujud ya, dan investasi aset finansial ini adalah investasi yang dalam konteks tidak berwujud atau finansial. Di sini contohnya adalah emas, kemudian kalau aset real, emas, properti dan lain-lain. Kemudian kalau aset finansial ada saham, obligasi, deposito dan lain-lain. Kalau video ini menurut teman-teman penting, dan saya lanjutkan dengan membahas beragam jenis-jenis investasi, termasuk dalamnya saham, obligasi, dan derivasi produk investasi lainnya. Mengingat banyak jenis investasi yang tersedia, kita perlu mengenali beberapa instrumen agar sesuai dengan tujuan dan profil risiko yang kita miliki. Namanya investasi ya pasti memiliki risiko. Tergantung bagaimana kita melakukan mengupdate pengetahuan dan memperbanyak literasi tentang keuangan, terutama di masalah investasi, sehingga risiko itu mampu diminimalisir dan dihilangkan. Kemudian dari uraian slide saya sebelumnya, tentu dong investasi bisa menawarkan sesuatu yang menguntungkan. Yang pertama adalah persiapan masa tua yang lebih cerah. Jadi investasi itu menawarkan persiapan masa tua yang lebih cerah. Yang kedua adalah mewujudkan kebebasan finansial. Yang ketiga, ketika sudah lelah bekerja dari pagi sampai dengan sore, saatnya malam uang bekerja untuk kita, atau setiap hari uang bekerja untuk kita. Dan yang terakhir adalah meningkatkan aset kekayaan diri atau aset pribadi. Jadi harus betul-betul pandai dan cerdik mengelola keuangan kita. Jadi kita bahas secara singkat. Pertama, persiapan masa tua yang lebih cerah. Meskipun keinginan kita untuk bekerja masih ada, tapi ingat, fisik tidak mampu memenuhinya lagi dalam jangka panjang. Fisik di 20 tahun tidak bisa kita samakan dengan fisik yang 50 tahun. Otomatis penghasilan yang didapat pun pasti berkurang kalau dibandingkan saat masa-masa usia produktif kita saat ini. Maka berinvestasi sejak muda adalah pilihan untuk membantu mempersiapkan masa tua yang lebih cerah. Anda bisa merencanakan investasi dari sekarang, biar sedikit ya dengan intens akan menjadi mungkin. Yang kedua adalah mewujudkan kebebasan finansial. Hal ini merupakan keadaan di mana seseorang tidak harus lagi bekerja, dalam keadaan seorang memiliki penghasilan yang pasif yang bisa didapatkan. Siapa sih yang tidak mau cara mendapatkan pasif income atau penghasilan pasif? Jadi kerja sendiri. Nah, salah satu caranya adalah dengan berinvestasi. Yang ketiga,
sama dengan kebebasan finansial. Waktunya uang bekerja untuk kita. Jangan hanya bekerja untuk uang, tapi biarkan uang bekerja untuk kita. Caranya adalah juga dengan berinvestasi. Ketika kita membelanjakan uang yang kita untuk membeli produk investasi, bilangannya akan tumbuh seiring berjalannya waktu, karena ini sesuatu hal yang pasti berkaitan dengan konsep nilai uang. Dari waktu ke waktu pasti mengalami perkembangan. Yang terakhir adalah meningkatkan aset nilai dari kekayaan pribadi. Nah, yang dimaksud di sini tidak terbatas pada gedung ataupun properti lainnya ya. Aset yang dimaksud adalah bisa berupa uang yang dimiliki atau disimpan dalam bentuk investasi. Investasi tentunya akan berkembang semakin banyak seiring dengan berkembangnya aset yang dimiliki oleh kita atau calon investor. Nah, jadi itu nih keuntungan yang ditawarkan oleh kita teman-teman dari investasi. Jadi intinya, termasuk pada kesimpulan, pada dasarnya investasi dilakukan untuk melindungi aset yang kita miliki ataupun mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi kita melakukan investasi sedini mungkin, mulai sekarang. Namun dalam melakukan investasi, ingat, investor atau calon investor juga harus mengetahui tujuan melakukan investasi dan ingat resiko yang dimiliki. Namanya berinvestasi tidak mungkin instan, butuh waktu, butuh pengetahuan sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu jadilah investor yang bijak, jadilah orang yang bijak dalam melakukan investasi agar kelak bisa mendapatkan manfaat dari investasi yang telah dilakukan. Jadi sekian dulu informasi dan pembahasan yang bisa saya sampaikan di video yang pertama ini. Kalau memang betul-betul bermanfaat, silahkan komen di bawah ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan juga komen, nanti kita akan bahas di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.